Peran media dalam peliputan aksi terorisme. Definisi dan konsep kunci. Peliputan media terhadap aksi terorisme memiliki dampak yang sangat besar terhadap persepsi publik dan juga dapat memahami berbagai ancaman terorisme. Ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan oleh media dalam meliput aksi teroris, antara lain penyajian berimbang dan penyajian media. Fokus pada kejadian yang nyata dan kepada korban. Penggunaan bahasa, istilah, dan narasi yang tepat. Latar belakang. Beberapa media massa menggunakan momen tragedi teror sebagai suatu hal yang dapat menarik keuntungan ketika diberitakan. Bagi teroris sendiri, pemberitaan mengenai aksi mereka memang sangat dibutuhkan. Hal ini digunakan agar setidaknya masyarakat luas mengetahui bahwa mereka mampu melakukan aksi kekerasan tersebut dan mampu meresahkan masyarakat. Jika tidak berhati-hati, jurnalis justru bisa berperan sebagai juru bicara pelaku terorisme. Jurnalis memiliki peran vital antara menjadi kontra terorisme atau justru menjadi media penyampai pesan teror seperti yang diinginkan oleh para pelaku terorisme. Oleh karena itulah awak media harus mampu memahami tujuan dari peliputan sebuah peristiwa. Jurnalis tidak hanya sekedar meliput, namun mengetahui betul tujuan peliputan dan pemberitaan itu diterbitkan. Masalah utama dalam peliputan aksi terorisme. 1. Glorifikasi pelaku terorisme. 2. Penyebaran ketakutan. 3. Informasi tidak akurat. 4. Mengabaikan perspektif korban. 5. Penyebaran propaganda teroris. 6. Menimbulkan polarisasi. 7. Mengganggu penyelidikan dan operasi keamanan. 8. Normalisasi kekerasan. Tragedi 911. Peristiwa 911 diperingati setiap 11 September, yaitu serangan teroris yang meruntuhkan Menara Kembar World Trade Center, WTC, di kota New York. Menara Kembar dirancang oleh dua arsitek, yaitu Michael Arad dan Peter Walker. Proposal pembangunan Menara Kembar telah dimenangkan dari kompetisi desain oleh sebanyak 5.201 pengajuan dan 63 negara. Menara ini memiliki kolam renang air terjun dengan tinggi sekitar 30 kaki. Ukuran air terjun ini termasuk yang terbesar di Amerika Utara. Nama-nama orang yang tewas dalam serangan September 11 di New York terukir di perunggu sekitar tepi kolam, demikian dilansir laman September 11 Memorial Museum. Mereka menabrakkan dua pesawat ke lantai atas Menara Utara, selatan kompleks WTC, dan pesawat ketiga ke Pentagon di Arlington, Virginia, bagian atas Menara Kembar runtuh karena tabrakan itu. Pesawat keempat, penerbangan 93 jatuh ke lapangan kosong di Pennsylvania Barat sekitar 20 menit melalui udara dari Washington, D.C. Atas serangan ini, terdapat sebanyak 2.977 orang dari 93 negara, yaitu 2.753 orang tewas di New York, 184 orang tewas di Pentagon, dan 40 orang tewas dalam penerbangan 93. Serangan Paris. Terjadi serangkaian serangan teroris terencana berupa penembakan massal, bom bunuh diri, dan penyanderaan yang terjadi di Paris dan Saint-Denis, Paris. Pada malam hari tanggal 13 November 2015, terjadi 6 penembakan massal dan 3 bom bunuh diri terpisah dekat Stade de France. Serangan paling mematikan terjadi di Theater Bataclan. Lokasi penyanderaan dan tembak-menembak antara pelaku dan polisi yang berakhir pukul 12 pagi lewat 58 menit tanggal 14 November. Sedikitnya 129 orang tewas, 89 diantaranya di Theater Bataclan. 352 orang lainnya cedera dalam serangan ini, termasuk 99 penderita luka serius. Selain korban sipil, 6 pelaku tewas dan pihak berwenang masih terus memburu pelaku lain. Tantangan dan kendala dalam meliput aksi terorisme. 1. Keamanan pribadi. 2. Akses lokasi. 3. Keseimbangan antara informasi propaganda. 4. Akurasi verifikasi informasi. 5. Trauma psikologis. 6. Kendala hukum. 7. Keterbatasan sumber daya. 8. Dilema etis. Rekomendasi solusi potensial dalam meliputi aksi terorisme. 1. Hindari sensasionalisme. Fokus pada korban dan upaya penyelamatan, jangan menonjolkan identitas pelaku terlalu berlebihan, hindari gambar kekerasan.
2. Perhatikan etika jurnalistik. Lindungi privasi korban dan keluarganya. Jangan terjebak dalam narasi yang memicu ketakutan dan memperburuk trauma publik atau korban. 3. Netral tanpa bias. Hindari menyalahkan atau mengaitkan terorisme dengan kelompok agama atau etnis tertentu. Liput dengan perspektif dan hindari stereotip. 4. Utamakan keamanan diri. Pastikan reporter memiliki pelatihan keselamatan. Gunakan alat pelindung. Berkoordinasi dengan pihak keamanan agar memahami zona. Jurnal Akademik, Ketua Dewan Pers, M. Agung Garmajaya juga pernah berkata, penting jurnalis harus memiliki pemahaman dan mengedepankan kode etik dan hati nurani dalam memberitakan peristiwa terorisme. Jurnalis harus berangkat dari itikat baik sebelum memberitakan kejahatan teroris yang disebut sebagai extraordinary crime. Karena ruang kerjanya pada ruang publik, jurnalis ditekankan harus selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan jurnalistik. Jurnalis yang mengetahui dan menduga rencana tindak terorisme wajib melaporkan kepada aparat dan tidak boleh menyembunyikan informasi itu dengan alasan untuk mendapatkan liputan eksklusif, karena yang perlu diingat, ada tanggung jawab besar di pundak teman-teman media adalah publik. Kesimpulan. Media berperan sebagai alat untuk mempublikasi dan meliput informasi kejadian dari aksi terorisme. Namun peran media sebagai peliputan aksi terorisme justru dapat dimanfaatkan oleh para teroris sebagai platform untuk menyebarkan propaganda ataupun penyebaran hoaks. Maka dari itu untuk meliput aksi terorisme media perlu menyampaikan informasi dengan bahasa yang netral dan diperlukan penyaringan informasi yang ketat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami siap menerima semua pertanyaan, kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Big thanks to Pak Hendry Kramer selaku dosen yang mengajar pada mata kuliah Pancasila, dalam studi masalah terorisme dan radikalisasi. Jangan lupa bayar guys.